Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Nurtaji NIM 15 akan mempresentasikan materi sebagai pengganti UAS mata kuliah pragmatik. Di sini saya akan membahas mengenai 4 bab. Yang pertama ada teori relevansi, yang kedua pragmatik dan pikiran, yang ketiga bentuk-bentuk pragmatik, dan yang keempat deiksis. Nah, untuk materi yang pertama adalah teori relevansi. Ikhtisar. Pada bab ini kita akan membahas komponen-komponen berdasarkan istilah-istilahnya sendiri dengan tujuan untuk menyelidiki ketergantungan proses komunikasi pada proses kognitif dalam keterangan yang diberikan Sperber dan Wilson. Komunikasi adalah proposisi yang menghasilkan implikasi kontekstual sebanyak mungkin dan usaha pemrosesan sekecil mungkin. Relevansi dan komunikasi. Dalam kerangka ini, tidak semua implikasi kontekstual suatu proposisi tertentu dapat diperoleh dengan kemudahan yang sama. Implikasi yang diperoleh dari konteks yang kecil dan mudah diakses akan relatif murah dalam pemrosesan. Relevansi dan kognisi. Relevansi dapat menjadi prinsip penuntun komunikasi dalam penjelasan Sperber 71 dan Wilson. Memang tidak bisa dimungkiri, mengingat sangat pentingnya gagasan ini terhadap bidang kognisi yang lebih luas. Kami berasumsi bahwa tujuan universal dalam kognisi adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan akan semakin relevan, akan semakin baik. Proses-proses yang diperlukan untuk pembuatan teori ilmiah berbeda dari proses yang diperlukan untuk pemahaman referensial. A. Proses-proses yang dilibatkan beroperasi menurut skala waktu yang berbeda. B. Sains berurusan dengan alam. C. Teori ilmiah merupakan aktivitas intelektual yang luar biasa. Selanjutnya, kritik filosofis terhadap teori relevansi. Positivisme logika pertama tampil menonjol pada tahun 1920-an dan merupakan gerakan filsafat yang dominan selama 20-30 tahun kemudian. Positivisme logika ini muncul untuk melawan konteks kultural, di mana orang semakin percaya yang tentu saja didorong oleh semakin suksesnya sains, bahwa sains dapat memberikan jawaban atas semua persoalan yang penting. Positivisme logika ini berfungsi untuk melegalkan sentimen chauvinisme sains dan penghinaan terhadap pertanyaan non-ilmiah yang menyertai chauvinisme ini dengan menegakkan norma dan standar sains sebagai wacana yang bermakna dalam penelitian. Untuk materi yang kedua yaitu pragmatik dan pikiran. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran. Pragmatik sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari, karena pragmatik ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengungkapkan ide, gagasan, pendapat kita menggunakan bahasa yang berasal dari buah pemikiran kita sendiri. Bahasa dan pikiran beberapa anteseden historis. Menurut Leibniz tahun 1646 sampai 1716 menerangkan bagaimana dia sesungguhnya percaya bahwa bahasa merupakan cermin yang terbaik bagi pikiran manusia, dan bahwa analisis yang tepat terhadap arti kata-kata dapat memberitahu kita lebih banyak hal tentang cara kerja pemahaman. Modularitas tesis pikiran.
Modularitas tesis pikiran bukanlah pernyataan tunggal tentang pikiran. Bahkan tesis ini terdiri atas jumlah asumsi-asumsi tentang struktur dan fungsi pikiran. Dalam bagian ini, asumsi tersebut akan kita bahas lebih jauh di bawah subjudul representasi struktural dan fungsional, komputasi dan organisasi. Selanjutnya, pragmatik dan modularitas. Yang utama kami perhatikan adalah seberapa baikkah perjalanan pragmatik dengan konsepsi psikologis umum tentang sifat pikir manusia, yakni sifat pendekatan modul dengan adanya asumsi kami tentang latar belakang psikologis. Solusi lain terhadap persoalan tindak tutur tidak langsung ternyata lebih menarik. Jika bukan modularitas, lantas apa menurut DWP dan Firman? Maksud bahwa pragmatik merupakan fenomena kognitif, sedangkan modularitas hanya berupa deskripsi yang bersifat non-pragmatik. Berkenaan dengan pragmatik sebagai salah satu fenomena kognitif, mengungkapkan dan menginterpretasikan wawasan penting mengenai struktur dan fungsi pikiran-pikiran manusia. Fenomena kognitif dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas proses berpikir yang berkaitan dengan kegiatan menganalisis, menginterpretasikan, dan mengingat mengenai informasi yang kita terima dalam kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu tentang bentuk-bentuk pragmatik. Berdasarkan fungsi tindak tutur, pragmatik ini dibedakan menjadi 3, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi sendiri adalah kalimat yang dinyatakan secara langsung untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Kemudian, ilokusi adalah kalimat untuk mengungkapkan sesuatu sekaligus memberikan perintah kepada orang yang melakukannya untuk melakukan apa yang si penutur ujarkan. Dan yang ketiga ada perlokusi. Perlokusi adalah kalimat yang diujarkan dengan mempunyai maksud untuk membuat si lawan tuturnya terpengaruh. Kemudian berdasarkan implikatur. Implikatur konvensional adalah suatu ujaran yang sebagian besar diterima oleh masyarakat. Contohnya, orang Batak yang terkesan kasar dalam pengucapannya karena dipengaruhi oleh budaya atau lingkungan sekitar. Sedangkan implikatur percakapan adalah ujaran yang tersirat di dalam suatu percakapan. Artinya, ketika seseorang menyampaikan sesuatu, pasti ada maksud yang terkandung di dalamnya. Kemudian berdasarkan rujukan atau referensi. Di sini ada anafora dan katafora. Anafora, kata atau frase yang membuat silang dengan hal yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya, keluargaku terdiri dari ayah, ibu, kakak laki-laki, dan kakak perempuan, serta aku. Mereka sangat menyayangi satu sama lain. Pada contoh tersebut, kata mereka menunjukkan ayah, ibu, kakak, dan saya. Katafora. Sedangkan katafora sebaliknya, yaitu kata atau frase yang membuat silang dengan hal yang dinyatakan sebelumnya. Berdasarkan prinsip kerjasama, ada maksim kuantitas, artinya menyatakan bahwa setiap anggota memberikan kontribusi secukupnya sesuai yang diperlukan lawan pembicaranya. Selanjutnya ada maksim kualitas, artinya setiap anggota menyatakan hal sebenarnya. Maksim hubungan, artinya setiap anggota harus memberikan suatu pembicaraan yang relevan. Maksim cara adalah maksim percakapan di mana para anggota ujaran harus berbicara secara langsung, tidak berlebih-lebihan.
berdasarkan prinsip kesopanan. Maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan di dalam prinsip kesopanan adalah bahwa para penutur hendaknya berpegang pada prinsip yang selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Maksim penerimaan atau kedermawanan. Dengan maksim ini, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Maksim kemurahan atau pujian. Maksim ini mengikuti aturan di mana orang lain harus dikecam sedikit mungkin, sedangkan harus memuji orang sebanyak mungkin. Maksim kerendahan hati. Maksim ini mengikuti aturan dirinya sendiri yang harus dipuji sedikit mungkin, sedangkan dirinya sendiri harus dikecam sebanyak mungkin. Maksim kecocokan atau kesepakatan. Maksim ini mengikuti aturan. Buatlah ketidaksepakatan antara pembicara dan lawan bicara sekecil mungkin. Tapi buatlah kesepakatan antara pembicara dan lawan bicara sebanyak-banyaknya. Maksim kesimpatian. Maksim ini diungkapkan dengan tuturan asertif dan ekspresif. Di dalam maksim kesimpatian ini diharapkan agar para peserta penutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Apabila berduka dan mendapat musibah, penutur mengutarakan belasungkawa sebagai tanda kesimpatian. Selanjutnya ada berdasarkan peranggapan. Peranggapan semantik, yaitu peranggapan yang bisa ditarik melalui kalimat atau pernyataan lewat kosakata. Yang kedua ada peranggapan pragmatik. Adalah peranggapan yang ditarik setelah kalimat atau pernyataan tersebut diucapkan. Dan untuk materi yang terakhir adalah deiksis. Deiksis ini dibagi menjadi 3, yaitu pesona, ruang, dan waktu. Deiksis pesona membahas tentang pemahaman kata ganti diri. Deiksis ruang membahas tentang penggambaran tempat atau keadaan yang berorientasi pada penutur dan pembicara. Dan yang terakhir adalah deiksis waktu, yang membahas tentang penggambaran waktu dan sifat temporal. Temporal sendiri memiliki arti yang apabila dalam kalimat itu terdapat keterangan waktunya. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.